Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya yang titip presensi saya panggil dulu orang ya. Rakan dia Dani Rahmanto ada? Saya, Bu. Oke, kemudian Zaki Muhammad Wahyudi Saya, Bu. ada. Kemudian Ahmad Hosni Mubarak Hadir ada Bu. Ye. Felda Putri Widya Rahmawati Hadir, Bu. Oke, kemudian Muhlishin Arsyad. Hadir, Bu. Oke, kemudian Febriko Armoga. Hadir, Bu. Oke. Pertama-tama Bu Atun minta maaf. Presensi Anda untuk manual hanya saya akomodasi untuk hari ini. Seterusnya silahkan berusaha sendiri bagaimana supaya Anda bisa presensi. Artinya begini, kalau alasannya, apalagi kalau alasan Anda adalah Anda menggunakan iOS, menggunakan iPhone tidak bisa presensi. Kalau Anda bisa beli iPhone, bisa beli iOS, itu mestinya beli HP biasa bisa kan? Kalau Anda punya perangkat itu mestinya, kalau Anda mahasiswa ya perangkat yang mendukung untuk kuliah. Kalau perangkat Anda tidak bisa mendukung kuliah, nggak usah beli perangkat itu. Kenapa? Anda akan merepotkan orang selamanya. Kalau Anda sudah semester 3, berarti semester 1 dan 2 Anda juga melakukan hal yang sama. Berarti setiap Anda kuliah, Anda merintah dosen untuk melakukan presensi manual. Kok kepenak gitu ya? Maksudnya kok Anda tidak punya pekewuh gitu ya, ngongkon orang kok terus-menerus gitu. Jadi silakan diusahakan, mulai minggu depan diusahakan bagaimana Anda presensi. Saya nggak mau tahu Anda mau presensinya nyuruh orang yang orangnya Anda suruh mau, nggak apa-apa. Saya hanya mengakomodasi hari ini. Setelahnya saya tidak akan mengakomodasi titipan presensi manual. Walaupun Anda nulis di chat, tidak akan saya presensikan. Terserah bagaimana usaha Anda. Kalau Anda memang punya pembantu yang bisa Anda suruh, silahkan suruh presensikan manual. Anda minta tolong temanmu yang mau Anda suruh sampai kuliah daring berlangsung, boleh kalau teman Anda mau. Kenapa? Karena Anda sangat merepotkan. Mahasiswa itu kalau sudah diakomodasi kayak gitu, nanti seenaknya sendiri. Kuliah selesai 10.30, 10.32 baru ngechat, Bu tadi saya lupa tidak presensi. Padahal sudah dijawab, waktu presensi lewat. Artinya kalau kuliahnya sampai 10.30 belum tentu ditutupnya 10.30. Bisa jadi nutupnya sebelum 10.30 udah nutup. Misalnya dosen loginnya lebih cepat daripada waktu yang seharusnya. Nah, sudah dijawab, waktu sudah lewat, masih tanya, berarti nggak bisa ya? Jadi Anda tidak bisa, tidak tahu bahasa sudah lewat itu nggak tahu. Jadi ngertinya kepentingannya diakomodasi. Sementara kita pekerjaannya juga banyak, tidak cuma mempresensikan mahasiswa. Ya, diingat-ingat yang hari ini presensi manual, titip, lain kali nggak boleh. Terserah Anda mau presensi atau tidak, itu terserah Anda. Itu urusan Anda, bukan urusan saya. Oke, diingat-ingat. Paham ya? Diusahakan sendiri, usaha sendiri. Kalau Anda mau nyuruh teman Anda mau nggak apa-apa. Karena saya tahu satu handphone bisa digunakan untuk presensi lebih dari satu kali, saya tahu. Kalau Anda tidak punya sinyal, alasannya nggak mungkin tidak punya sinyal bisa chat, kan nggak mungkin. Jadi Anda pasti perangkat Anda yang tidak mendukung. Kalau memang Anda itu masih kuliah, ya punya perangkatnya, perangkat yang mendukung. Bukan perangkat gaya, terus kuliah menyusahkan orang, bukan. Ya, ingat-ingat ya. Yang hari ini saya presensikan. Setelah ini, artinya pertemuan minggu depan, setelah hari ini saya tidak akan mempresensikan manual. Walaupun Anda mau ngecat 70 kali di chat, saya tidak akan mempresensikan. Oke? Oke, Bu. Siap, Bu. Soalnya ini tadi Amikom-nya nggak bisa dibuka, Bu. Kayak lama gitu loginnya. Sekarang bisa enggak? Nyatanya temannya bisa semua kok. Udah nggak usah pakai alasan, pokoknya usaha sendiri ya. Ada yang nggak bisa, pokoknya usaha yang sendiri. bisa, Bu, soalnya. Nggak usah debat masalah presensi. Kalau Amikomban tidak bisa, mestinya semua mahasiswa nggak bisa. Yang bisa presensi manual aja sudah terdeteksi ada 53, masa nggak bisa. Oke?
Oke, kita masuk materi kita selanjutnya, namanya adalah induksi matematika. Namanya adalah induksi matematika. Oke. Screen saya udah kelihatan di situ? Apakah screen-nya? Oke, sudah. Ya, udah. Oke, induksi matematika. Jadi pada prinsipnya induksi matematika adalah kita akan membuktikan pernyataan akan membuktikan pernyataan gitu ya. Pernyataannya pernyataan apa? Pernyataan yang biasa kita sebut dengan rumus karena pernyataannya biasanya sudah simbolkan sebagai rumus gitu ya. Pernyataan. Nah, jadi misalnya kita itu kan suka membuat kesimpulan sementara. Jadi pernyataan-pernyataan atau kesimpulan sementara itu perlu kita buktikan apakah yang kita simpulkan itu betul atau hanya angan-angan kita. Contohnya gampang kok, nggak usah jauh-jauh. Misalnya dulu waktu kamu masih sekolah, karena kalau waktu kuliah Anda sudah belum tatap muka dengan temannya waktu sekolah, teman Anda ada yang sering telat. Nah, kalau ditanyain kenapa telat, kesiangan. Misalnya dia melakukan hal itu 3 kali saja. Setiap ditanya kesiangan, pasti untuk yang keempat kali Anda sudah nggak usah tanya kenapa telat, nggak usah tanya gitu, pasti sudah mengatakan kesiangan ya, pasti gitu. Jadi Anda sudah menyimpulkan sendiri. Gitu. Kemudian Anda biasa bareng-bareng jajan sama temennya. Ada satu teman Anda siang bolong pun pesennya teh panas misalnya gitu. Yang lain ada es teh, ada es jeruk, ada es buah, ada es campur macam-macam, dia es teh gitu. Karena mungkin dia punya alergi terhadap es atau hawa dingin, bisa jadi seperti itu. Wah, jadi begitu ditanya sama pelayan, minumnya apa? Karena kebiasaan teman Anda minumnya teh panas, Anda sudah bisa mengatakan kalau dia pasti teh panas. Nah, itu namanya adalah kesimpulan sementara. Nah, kalau kesimpulan itu biasa disebut dengan hipotesa, tapi kalau hipotesanya belum terbukti, itu baru kesimpulan sementara, maka akan kita buktikan. Nah, maka induksi matematika dikatakan digunakan untuk mengecek hasil proses yang terjadi secara berulang sesuai dengan pola tertentu. Jadi berulang dan polanya tertentu. Kemudian teknik yang akan dikembangkan yaitu dengan membuktikan. Nah, contoh kasusnya adalah kita menggunakan kasus Amerika lah. Jadi podo-podo sih ngerti Amerika. Oh, tapi bisa jadi nih ada mahasiswa di kelas ini yang sudah pernah tinggal di Amerika. Adakah dari Anda yang sudah pernah tinggal di Amerika sehari, 2 hari, 3 hari? Atau setahun, 2 tahun, 3 tahun? Adakah? Belum. Oh, belum ya. Ada. Mudah-mudahan ke depannya ada yang bisa tinggal di sana, maksudnya misalnya lanjut studi atau jadi pekerja di sana, sing duitnya besar katanya. Padahal lembaran uang ya segitu-gitu aja ya, orang ngomongnya duitnya besar itu. Jadi beberapa orang di Amerika mengusulkan agar pemerintah menghentikan pengeluaran koin. Nah, koinnya adalah 1 sen. Karena selain nilainya terlalu kecil, harga barang di Amerika itu sudah minimal itu adalah 4 sen. Jadi harga paling kecil di Amerika itu 4 sen. Maka banyak orang yang meminta pemerintah Amerika untuk menarik peredaran koin 1 sen. Nah, sehingga saat orang berbelanja, maka dia bisa menggunakan koin 2 sen atau 5 sen. Nah, kenapa? Karena sekali lagi kelipatan harga di Amerika itu adalah harga di Amerika minimal adalah 4 sen. Artinya dari harga barang, berarti kalau minimal 4 sen itu berarti bisa jadi harganya bisa 4 sen, 5 sen, 6 sen, 7 sen dan seterusnya. Bisa dilakukan pembayaran dengan koin paling kecil 2 sen. Jadi 2 sen atau 5 sen. Koinnya kan ada 1 sen, ada 2 sen, ada 5 sen. Nah, dari bentuk kalimat seperti ini, karena nanti yang akan kita buktikan adalah membuktikan pernyataan. Nah, membuktikan pernyataan, maka pernyataan nanti dirumuskan. Nah, cara merumuskannya seperti apa? Nah, yang pertama kan seperti ini. Nah, secara formal dikatakan bahwa untuk setiap bilangan bulat lebih besar sama dengan 4.
Nah, lebih besar sama dengan 4. Bilangan bulat lebih besar sama dengan 4. Artinya harga barang di Amerika paling kecil adalah 4 sen karena kalimatnya lebih besar sama dengan. Kalau pernyataan menggunakan pertidaksamaan pakai tanda sama dengan, maka batasannya ikut. Kecuali kalau dia mengatakan lebih besar dari 4, berarti 4-nya nggak ikut. Tapi kalau lebih besar sama dengan 4, maka 4-nya ikut. Artinya harga barangnya paling kecil adalah 4 sen. Nah, dapat diperoleh atau dapat dibayar dengan koin 2 sen dan 5 sen. Nah, secara logika kan begini toh, Nak. Kalau harga barangnya minimal 4 sen itu berarti kan ada yang 4 sen, ada yang 5 sen, ada yang 6 sen. Secara logika, kalau uang sennya minimal 2 sen, kalau harga barangnya 4 sen, berarti kita bisa membayar dengan 2 sen sebanyak 2 koin. Kan begitu. Jadi ini kita seolah-olah membuktikan bahwa pembayarannya dengan uang pas ya. Jadi bukan ayo buatan berarti nanti kalau harganya 4 sen, uangnya 5 sen kan tetap butuh kembalian duitnya 1 sen bukan. Artinya kita menggunakan konsepnya bahwa pembayarannya dilakukan dengan uang pas tanpa pengembalian. Gitu nggih? Nah, maka bisa dibuat seperti ini, Nak. Untuk baris pertama, ingat untuk baris pertama N, nah N itu berarti harga barangnya adalah 4 sen. Maka cara mendapatkannya atau cara membayarnya bisa dilakukan dengan koin 2 sen sebanyak 2 keping. Kemudian baris kedua sekali lagi, berarti baris pertama itu adalah 4 sen. Kenapa? Sekali lagi karena harga barangnya minimal 4 sen. Ya, kemudian baris yang kedua, harga barangnya 5 sen. Maka bisa dibayar dengan koin 5 sen sebanyak 1 keping. Kemudian baris yang ketiga, harga barangnya adalah 6 sen, maka bisa dibayar dengan koin 2 sennya sebanyak 3 keping. Dan seterusnya sampai tabel saya adalah baris ke-6, di mana harga barangnya adalah 9 sen. Maka Anda pasti bisa melanjutkan bahwa jika harga barangnya atau baris ke-7 berarti harga barangnya 10 sen. Kalau harga barang 10 sen, kira-kira kita membayarnya dengan koin berapaan? Koin 5 sen 2. Betul, 5 sen 2 keping. Oke. Kemudian baris ke-7 sudah, baris ke-8. Kalau baris ke-8 berarti kita akan membayar harga barang sebesar 11 sen. Berarti kita lakukan dengan apa, Nak? Yang tersedia sekali lagi cuma 2 sen sama 5 sen ya. Kalau harga barangnya 11 sen berarti bayarnya dengan 3251. 2 sen sama 1 koin 5 sen. Ojo koyo menyebutkan matrik loh ya 3251 kan. Jadi 2 senan 3 keping, 5 senan 1 keping gitu. Yo nek orang tahu maksudmu 3251 ya ora apa-apa, nek sing ora ngerti ya repot ya ta. Ya. Kemudian kalau harga barangnya 12 2 5 sen keping 2 sama 1 keping 2 sen. Nah, gitu. Jangan 5221 nanti gitu ya. Kalau kita ngobrolnya sesama kita tahu konteks pembicaraan nggak apa-apa. 5221 artinya 5 sennya 2 keping, 2 sennya 1 keping. Nah, gitu ya. Oke ya, berarti paham ya. Jadi harus bisa artinya bisa dilakukan pembayaran dengan uang kecilnya 2 sen sama 5 sen ya. Oke. Nah, maka secara induksi matematika bisa dirumuskan seperti ini. Baris ke K dalam tabel tersebut adalah untuk mendapatkan K plus 3 sen. Oke, dilihat baris ke K. Tabel tersebut digunakan untuk mendapatkan K plus 3 sen. Dilihat baris ke-1. Sennya berapa? Harganya berapa? 4 sen. 1 ke 4 itu tambahannya berapa? 3. Oke, berarti secara perumusan itu kalau kita akan mendapatkan baris ke-18, kira-kira harga barangnya berapa? Ya 18 ditambah 3. Berarti harga barangnya adalah 21 sen. Gitu nggih? Nah, kalimatnya seperti ini. Jadi baris ke K dalam tabel tersebut adalah untuk mendapatkan K plus 3 dengan menggunakan koin 2 sen dan 5 sen. Untuk melanjutkan pembuatan tabel berikutnya haruslah dibuat aturan bagaimana mengisi bahwa K plus 1 dengan menggunakan pola baris ke K. Jadi baris setelahnya itu berarti analogi dari baris sebelumnya, kan begitu. Nah, berarti ada dua kemungkinan. Ada koin 5 yang digunakan untuk menyusun atau semua koinnya adalah 2. Dari tabelnya ini tadi, kalau menggunakan 5, nah, ya toh? Nah, coba dilihat tabelnya. Kalau menggunakan 5,
Ada yang 5 tok, ada yang 5 dengan 2, ya toh, ada yang 2 tok, begitu toh. Nah, artinya berarti bisa dikatakan bahwa pembayarannya berarti bisa dengan menyusun dengan 2 koin atau semuanya koin 2. Ya, 2 senan. Oke, nah dilihat. Jika ada 5 sen yang digunakan untuk menyusun K-koin, maka untuk menyusun K plus 1 koin adalah, nah, contohnya tadi, gantilah koin 5 sen dengan 3 koin 2 sen. Kenapa? Kan K-nya 5 misalnya. Kalau K-nya 5 berarti K plus 1 kan 6, kan begitu. Nah, berarti kalau 5 itu digantikan dengan 1 koin 5 saja atau dibayarkan dengan 1 koin 5 saja, maka kalau 6 pasti digantikannya adalah dengan 3 buah koin 2 sen. Maksudnya gitu. Atau gantilah 2 koin 2 sen yang nilainya 4 sen. Berarti kalau K-nya 4, maka K plus 1-nya adalah 5. Nah, berarti kalau saat K-nya 4 dibayar dengan koin 2 sen 2, maka kalau sudah 5 ya sudah, berarti dibayarnya dengan koin 5 senan 1 saja. Gitu. Jadi induksi matematika itu kalau dijabarkan dengan kalimat sedemikian rumitnya. Ono sing ngomong kuwi ge opo gitu. Tapi sebenarnya di dalam induksi matematika itu langkahnya hanya ada 3. Nah, ini masih penjelasan tadi. Maka tunjukkan P4 benar dengan kata lain bahwa 4 sen dapat disusun dengan koin 2 sen. Nah, gitu ya. Nah, gitu dan sebagainya. Jadi, penjelasan yang begitu panjang itu di dalam induksi matematika nanti hanya akan terdiri dari 3 langkah. Langkah yang pertama yaitu dari rumus yang mau kita buktikan, kita masukkan bahwa nilai N-nya sama dengan 1. Kalau kita memasukkan nilai N sama dengan 1, maka jika ruas kiri dan ruas kanan bernilai sama, maka langkah pertama adalah benar. Ingat ya, Buatun bilang ruas kiri dan ruas kanan bernilai sama. Saya tidak bilang bernilai 1. Yang dimasukkan N-nya 1, tapi saat dimasukkan N-nya 1, ruas kiri dan ruas kanan nilainya sama. Artinya begini, kalau ruas kiri nilainya 2, maka ruas kanan 2. Kalau ruas kiri nilainya setengah, ruas kanan juga setengah. Nah, maka langkah pertama adalah betul. Nah, langkah pertama saat memasukkan N sama dengan 1 disebut dengan langkah basis. Ya, disebut dengan langkah basis. Kemudian langkah yang kedua adalah menggantikan N dengan K. Jadi setiap harga N digantikan dengan harga K. Ya, cuman menggantikan saja. Jadi dari rumus yang akan kita buktikan, ruas kiri dan ruas kanan setiap harga N-nya diganti dengan K. Nah, maka nanti saat kita menyelesaikan soal atau mengerjakan induksi matematika, langkah yang kedua menyampaikannya seperti ini, dianggap benar. Jadi dianggap benar. Nah, dianggap benar itu berarti hipotesa sementara, dianggap benar bahwa N-nya sama dengan K. Ya, dianggap benar. Berarti ruas kiri yang N diganti K sama dengan juga ruas kanan yang sama dengan K. Gitu ya. Nah, itu sudah disebut sebagai langkah induksi. Kemudian langkah yang ketiga, kalau kita sudah menganggap bahwa N sama dengan K, maka kita akan membuktikan benar apakah kalau nilai N-nya diganti sama dengan K plus 1, nilainya juga benar. Jadi langkah yang ketiga nanti membuat kalimatnya adalah membuktikan benar bahwa N-nya sama dengan K plus 1. Jadi langkahnya ada 3, saya ulangi. Langkah pertama disebut dengan langkah basis, langkah kedua dan ketiga disebut dengan langkah induksi. Langkah basisnya adalah memasukkan N sama dengan 1. Langkah yang kedua adalah menganggap benar bahwa N sama dengan K. Langkah yang ketiga adalah membuktikan benar bahwa N-nya sama dengan K plus 1. Oke, saya kasihkan contoh. Contohnya seperti ini. Kita akan membuktikan 1 tambah 2, kalau diteruskan tambah 3, tambah 4, tambah 5, dan seterusnya. N adalah bilangan yang mau kita putuskan mau sampai berapa. Misalnya begini, nak. Kalau 1, 2, 3, dan seterusnya disebut bilangan apa, nak? 1, 2, 3, 4, dan seterusnya disebut bilangan apa? Disebut bilangan bulat. Bilangan bulat.
Mbak, iya, bilangan bulat. Tapi tepatnya bilangan apa, Nak? 1, Kalau 2, 3, mulainya dari prima. 1, Prima. apa, Nak? Apa, Ma? 1, 2, 3 itu prima, bilangan prima. Kalau 2, 3, 5 bilangan prima, enggak. Kalau dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya disebut bilangan apa? Bilangan positif. asli atau Oh. bilangan natural. Ya, oke. Jadi kalau 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sebutannya bilangan asli. Kalau 0, 1, 2, 3 dan seterusnya bilangan cacah. Kalau negatif, kemudian negatif, misalnya negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya disebutnya bilangan bulat. Bulat itu pokoknya tidak pecah. Jadi kalau 1, 2, 3 Anda menyebut bulat boleh. Karena memang termasuk bilangan bulat. Tepatnya Anda menyebut bilangan cacah boleh, tapi kalau mulainya dari 1 adalah bilangan asli. Jadi bilangan asli itu masuk ke dalam golongan bilangan cacah, bilangan cacah masuk dalam golongan bilangan bulat. Jadi kalau Anda buat diagram Venn begitu, maka bilangan asli ada di dalam bilangan cacah ada di dalam bilangan bulat. Gitu ya? Oke, bilangan bulat ada di dalam bilangan real. Nah, gitu. Gitu. Jadi harus sistem bilangannya harus apa loh ya. Besok kalau sistem basis data, sistem bilangannya nggak apal, wah wis memalukan no ya. Oke, nah berarti kita akan membuktikan gini loh nak, kalau kita akan menjumlahkan bilangan asli dari 1 sampai n-nya berapa, terserah kamu. Saya mau, jadi misalnya Anda mau menghitung, oke 1 sampai 100 itu kalau dijumlah berapa ya? 1 tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, dan seterusnya tambah sampai 100. Kalau dihitung satu-satu, rak ya klenger toh. Nah, maka kanan sudah ada rumusnya bahwa saat kita menjumlahkan bilangan asli dari 1 sampai ke n, n-nya terserah Anda. N-nya mau 25 berarti 25 bilangan, n-nya mau 50 berarti 50 bilangan, n-nya mau 100 berarti 100 bilangan, gitu nggih? Nah, maka nanti kalau Anda menjumlahkan 1 sampai 100 di ruas kanan ini n-nya tinggal diganti 100. Cuman kita harus buktikan dulu, apakah betul rumus yang ada di ruas kanan ini, apakah betul rumus yang ada di ruas kanan ini adalah rumus penghitungan ruas kiri. Jadi misalnya gini nak, kalau n-nya 5 aja, kalau n-nya 5, berarti kanan ini n-nya diganti 5. Berarti 5 dikalikan 5 tambah 1 dibagi 2. Berarti 5 kali 6 dibagi 2. 5 kali 6 itu 30 dibagi 2 berarti 15. Coba Anda hitung. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Betul kan 15? 1 tambah 2 tambah 3. Iya, 15. 15. Benar, Bu. Iya, tapi kan ya kalau yang namanya mengambil contoh tidak boleh satu aja toh, apakah dia berlaku universal atau tidak, kan begitu ya. Jangan-jangan nanti saat diganti n-nya 10 salah umpamanya gitu. Maka harus kita buktikan bahwa ruas kanan itu adalah rumus yang betul-betul mewakili penjumlahan di ruas kiri. Nah, maka inilah fungsinya dari induksi matematika. Oke, kita lihat langkah yang pertama. Langkah pertama adalah tadi saya katakan bahwa langkah basis dimasukkan n sama dengan 1. Diingat ya nak ya, diingat. Nah, saya kembali ke sini. Buat tanya dulu, Anda pernah belajar namanya deret kan? Pernah. Oke. Kemudian saat Anda belajar deret kan suku paling depan itu suku pertama atau biasa disebut dengan A. Betul begitu? Ya. Ya. Kemudian suku terakhir biasa disebut dengan UN kan? Ya, Bu. Iya, betul. Jadi suku pertama itu biasa disebut dengan A atau suku pertama UN U1 atau A, kemudian suku terakhir biasa disebut dengan UN. Padahal di dalam deret UN itu kan adalah mengatakan suku ke N, gitu kan? Berarti rumus yang mewakili pembentukan suku di ruas kiri, begitu ya? Oke. Nah, maka nanti pada saat kita melakukan langkah basis, yaitu memasukkan N sama dengan K, maka ruas kiri hanya diwakili suku terakhir. Dilihat, soal kita itu suku terakhirnya berapa? N. Iya, berarti nanti ruas kiri hanya diambil N. Berarti mengambil ruas kiri N sama dengan ruas kanannya diambil semua N,
dikalikan N plus 1 dibagi 2, baru dimasukkan N-nya 1. Itu adalah langkah basis. Gitu nggih. Nanti kalau misalnya suku terakhirnya 2N-1 ya berarti suku terakhirnya atau UN-nya 2N-1 yang diambil. Gitu nggih. Nah, berarti kita ambil seperti ini. Nah, jadi nanti kalau ada tanya, Buatun itu ruas kiri kok cuma 1? Iya, karena ruas kiri tadi kan N saja, Nak. Ya, ruas kiri N saja ya, UN-nya ya. Saat dimasukkan N sama dengan 1, ya sudah 1 aja gitu. Nah, ruas kanan hasilnya ini. Ruas kanan berarti hasilnya 1. Kan tadi N toh. Dikalikan N plus 1. Berarti 1 ditambah 1 dibagi 2. 1 tambah 1 itu 2, dikalikan 1 berarti 2, 2 dibagi 2 adalah 1. Berarti ruas kiri nilainya 1, ruas kanan juga nilainya 1. Berarti langkah basisnya benar. Kalau langkah basisnya benar, kita baru masuk ke langkah kedua. Kalau ada pertanyaan, Buatun kalau langkah basisnya aja sudah salah gimana? Ya sudah, berarti kamu tidak perlu melanjutkan langkah selanjutnya. Kalau langkah basisnya aja salah, artinya tidak terbukti bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan, ya berarti dia tidak akan terbukti. Berarti kamu tidak perlu melangkah ke langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya sudah masuk langkah induksi. Nah, tadi saya mengatakan itu adalah hipotesa. Berarti dianggap benar bahwa N-nya sama dengan K. Berarti dari rumus ini loh, Nak, dari rumus ini setiap harga N-nya diganti K. Berarti kalau ruas kirinya 1 tambah 2 dan seterusnya sampai tambah N, berarti N-nya diganti K. Berarti sini juga diganti K. Ini adalah K plus 1 dibagi 2. Maka jadinya seperti ini. 1 tambah 2 dan seterusnya sampai tambah K. Nah, sama dengan K dikalikan K plus 1 dibagi 2. Ini dianggap benar. Ya, itu dianggap benar. Artinya apa? Artinya di langkah selanjutnya, kalau Anda menemukan deret 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah K, maka deret itu bisa digantikan dengan rumus di ruas kanan. Berarti deretnya bisa diganti dengan K, dikalikan K plus 1 dibagi 2. Ingat, karena ini dianggap benar. Maka bahwa deret yang ada di ruas kiri bisa digantikan dengan rumus yang ada di ruas kanan. Nah, cukup begitu. Jadi langkah kedua yang sudah masuk ke langkah induksi namanya hipotesa, yaitu menganggap benar bahwa N-nya sama dengan K, cukup sampai di situ. Gitu nggih? Nah, oke. Maka kita lihat langkah selanjutnya. Nah, kemudian akan dibuktikan bahwa N nilainya sama dengan K plus 1. Jadi, setiap harga N-nya digantikan dengan K plus 1. Oke? Anda masih ingat? Saya kembali ke rumus awalnya ini. 1, 2, dan seterusnya sampai N. Berarti suku terakhirnya N. Begitu? Berarti N-nya diganti K plus 1 ya, maka jadinya seperti ini. Berarti jadinya terakhir adalah K plus 1. Kalau ya kamu mengatakan atau bertanya, Buatun sebelum K plus 1 kenapa K? Dilihat aja, Nak. Kalau deretnya 1, 2, 3. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. 1 ke 2 itu selisihnya berapa? 1 aja. 1. 2 ke 3 selisihnya berapa? 1 aja. 1. Oke, 1. Berarti kalau langkahnya ke kanan berarti bertambah 1. Kalau langkahnya ke kiri, 2 ke 1 berarti berkurang 1. Minus 1. Oke, minus 1. Berarti begini, kalau deretnya berjalan ke kanan bertambah 1, kemudian kalau dia berjalan ke kiri otomatis berkurang 1. Logikanya begitu. Berarti kalau ruas kanan K plus 1, terus dia akan berjalan ke kiri ke sini, berarti K plus 1 berkurang 1. Berarti K plus 1 dikurangi 1. Jadinya berapa? Jadinya berapa? Jadi K. K, betul. Cuma K, Jadinya iya. K ini. Gitu kan? Nah, kalau seandainya kamu mau ngisi lagi, berarti sebelum K berarti isinya berapa? 3. Kok 3? Yo ini titik-titik seolah-olah panjang, Le. Buatun mengatakan setelah 2 kamu Kamin 3 1. betul. Ayo, Kamin 1. sebelum K, Kamin 1, ya kan? Sebelum Kamin 1, Kamin 2, kan begitu. Ya. Nah, kalau Buatun mengatakannya dari kanan sebelum K, kamu bilangnya Kamin 1. Tapi kalau Buatun mengatakan setelah 2, kamu baru jawab 3. Oke? Gitu ya. Nah, Oke, Bu. Oke, maka ruas kanan, setiap harga N-nya juga diganti K plus 1. Tadi harga N-nya ini N, diganti K plus 1. Ya kan? Kemudian tadi dalamnya adalah N plus 1. K-nya
N-nya diganti K plus 1, maka K plus 1 plus 1. Oke? Penggantian ruas kanan paham? Kenapa jadi seperti ini? Dari sini loh, dari rumus ini. Dari loh. rumus dasarnya. Ya. Dari rumus dasarnya setiap harga N-nya diganti K plus 1. Ini loh, ini coba dilihat dulu ini. Mbok kamu sambil buka materimu sambil lihat share screen-nya Buatun kan gitu penak, ya toh? Ini ya dari sini. Terus menjadi ke sini. Sampai sini dulu. Paham dulu sampai sini? Paham nggak sampai sini? Paham. Ya. Paham, oke. Paham, Bu. Terima kasih. Ini nggak cukup kepeksa lo pahami. Ya lo harus Tidak, paham betul ya. tidak. Nah, berarti jadinya apa ini nanti? Ini jadinya apa? Ini jadinya apa? Kali silang. Oh kok kali silang? Jangan nak, wong kita mau membuktikan kok dikalikan silang. Nek dikalikan silang itu kalau itu dua hal yang sudah dianggap pasti. Betul, baru boleh dilakukan perkalian silang. Kalau belum pasti jangan dilakukan perkalian, baru mau dibuktikan kiri sama dengan kanan kok sudah disilangkan toh sayang. Ya, jadi ingat, di dalam matematika itu kita boleh melakukan perkalian silang itu manakala ruas kiri dan ruas kanan jelas nilainya sudah betul atau sama. Ini kan kita baru mau membuktikan bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jadi jangan dilakukan perkalian silang. Artinya begini, ini K plus 1, terus ini kurungannya sendiri toh, K plus 1 plus 1, maka nanti kan jadinya K plus 1 dikalikan K plus 2, gitu ya. Nah, menurut hipotesa, ini hipotesa itu langkah kedua. Langkah kedua yang sudah langkah basis tadi gini toh. Kalau 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah K itu boleh digantikan dengan K dikalikan K plus 1 dibagi 2. Betul begitu? Yes? Betul lah begitu? Kalau digantinya K, ya. G, betul ya? Nah, oke. Itu kan hipotesa kan digantikan K. Nah, artinya adalah berarti ruas kiri kan dari 1 tambah 2 dan seterusnya tambah K sampai tambah K plus 1. Ingat, ini kita mengerjakan ruas kiri. Nih, dilihat. Ini kita mengerjakan ruas kiri. 1 tambah 2 dan seterusnya tambah K, suku terakhirnya tambah K plus 1. Padahal yang 1 tambah 2 sampai tambah K itu bisa digantikan ini kan? Ya, bisa digantikan ini. Nah, maka ini kan saya putus di sini deretnya, saya putus di sini. 1 tambah 2 tambah K saya putus. Kemudian masih ada tambahan ruas paling kanan atau ruas suku terakhir adalah K plus 1 seperti ini. Nah, maka kalau 1 tambah 2 tambah dan seterusnya tambah K baru digantikan ini. Paham? Digantikan dari hipotesanya. Ya. Betul, digantikan dari hipotesanya, digantikan ini, betul? Paham Ditambah sampai sama sini? yang K plus 1. J, betul, digantikan ini kan dari hipotesanya toh. Tapi Ya. ingat, di sini masih ada tambahan suku K plus 1. terakhir. Suku terakhirnya K plus 1. Sampai di sini dulu paham? Diperhatikan dulu nak, diperhatikan Cukup sampai paham. paham dulu. Ingat, dari hipotesa ini, nah ini ruas kiri, Buatun bilang ruas kiri ya. Jadi yang Buatun ambil ini ruas kiri ya. Ruas kiri yaitu 1, 2 sampai K plus 1-nya ini. Kemudian 1, 2 sampai K-nya ini. Nah, ini digantikan dari hipotesa ini. Ini ambilnya ke sini. Tapi masih ada tambahan K plus 1. Oke? Masih ada tambahan K plus 1. Sebelum saya klik ke PPT selanjutnya, paham sampai situ? Paham. Berarti ruas kiri ketemunya ini ya. Ruas kiri ketemunya ini ya. Ini ruas kiri ketemunya. Paham? Paham. Oke. Nah, ingat di ruas kiri ada 2 suku sekarang ya. Ruas kiri ada 2 suku. Yang satu adalah pengganti dari hipotesa, yang satu adalah K plus 1. Yang Anda lihat apa bedanya di sini? Yang satu punya penyebut, yang satu tidak punya penyebut. Hitung ya. Yang satu atau yang depan penyebutnya 2, yang belakang tidak punya penyebut. Maka langkah selanjutnya ini tuh, jadinya ini tuh nak. Nah, jadinya ini tuh. Yang depan punya penyebut, yang belakang tidak punya penyebut. Maka disamakanlah penyebutnya. Penyebutnya disamakan, sama-sama dibagi 2. Ingat ya, yang kita olah ruas kiri nggih. Sama-sama dibagi 2. Kalau dibagi 2, tadi K plus 1 tidak punya penyebut 2. Kalau dia sekarang punya penyebut 2, maka atasnya juga harus dikalikan dengan 2. Kenapa? Karena 2 dibagi 2 nilainya adalah 1. Karena ini koefisiennya 1. Paham? Dari baris pertama ke baris kedua Anda paham? Paham, oke. Kalau sudah begitu penyebutnya 2, ini dikeluarkan dari kurungnya. K kali K jadinya adalah K kuadrat. K kali 1 jadinya adalah 1K atau K saja. Kemudian ini 2 kali K adalah 2K. Ini ke sini adalah 2.
berarti ini adalah K kuadrat, kemudian K tambah 2K berarti 3K, 2 kali 1 adalah 2. Oke, Anda lihat dari baris kedua ke baris ketiga, Anda paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Masuk, masuk. Masuk, oke. Kemudian ini kita faktorkan. Ini kan pembilangnya K kuadrat plus 3K plus 2, penyebutnya 2 ya. Kalau ada pembagian itu, yang atas namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut. Oke. Pembilangnya K kuadrat plus 3K plus 2, penyebutnya adalah 2. Kalau atas kita faktorkan, faktorisasi. Ayo, pas semester 1 belajar kalkulus, Anda belajar limit. Apakah Anda belajar limit? Iya. Iya. Ya, saat belajar limit itu kalau hasilnya 0 per 0 kan berarti hasilnya tak hingga. Maka untuk mendapatkan satu nilai yang pasti, nah nilai pendekatan satu nilai limitnya, berarti kan kamu harus meng-create itu supaya ada yang bisa disederhanakan begitu kan. Nah, salah satu caranya adalah faktorisasi. Betul gitu? Nah, berarti K kuadrat plus 3K plus 2 kalau difaktorkan jadinya adalah K plus 1 kali K plus 2. Betul? Betul. Betul. Wong ini dikalikan, dikembalikan kan Yoni. K kuadrat, 2K, 1K, 2. Podo toh sini? Iya. Sama. Terus, yang ini. K plus 1-nya tetap. K plus 2-nya nek dijentrek-jentrek jadi K plus 1 plus 1 boleh kan? Boleh, soalnya hasilnya sama Boleh aja. dong. Iya. Wong 3 itu 1 tambah 1 tambah 1 juga boleh kok ya nak Iya. ya. Nah, kan? Nah, ini sama dengan apa ini tadi nak? Ini sama dengan apa? Sama dengan hipotesa yang awal. Sama dengan ruas kanan. Ya toh? Ya sudah. Ini padahal olahan ruas kiri. Ini olahan ruas kiri. Ternyata ruas kiri diolah itu sama dengan ruas kanan. Maka terbukti bahwa ruas kiri ya toh, sama dengan ruas kanan. Artinya apa kalau sudah terbukti? Kalau terbukti berarti rumus yang disampaikan di awal tadi mewakili penjumlahan deret bilangan asli. Dia terbukti benar. Terbukti benar bahwa P K plus 1 disimpulkan bahwa PN benar untuk N lebih besar sama dengan 1. Ingat loh kalimatnya N-nya lebih besar sama dengan 1. Berarti berlaku untuk bilangan asli. Nggih? Berlaku untuk bilangan asli. Kalau bilangan bulat apakah tidak berlaku buatan? Belum tentu berlaku. Bilangan bulat itu kan ada yang negatif. Ya kan? Nah, negatif itu kalau dijumlahkan dengan bilangan positif kan mengurangi harga. Gitu ya, jadi dibuktikan. Nah, artinya kalau saya kembali ke sini, berarti kalau Anda menjumlahkan bilangan asli sampai N bilangan, sekali lagi N bilangannya terserah penjenengan, mau 10, mau 20, mau 25, mau 50, mau 100, maka Anda boleh menggunakan rumus yang ini. Berarti kalau Anda menjumlahkan 1 tambah 2 sampai tambah dan seterusnya sampai 1 juta, ya nggak usah ngitung satu-satu, kesel, walaupun mencet kalkulator, mencetnya ya kesel. Tinggal menghitung 1 juta dikalikan 1.100.000 dibagi 2, selesai. Gitu. Oke? Nah, maka terbukti benar bahwa 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai tambah N itu bisa digantikan dengan rumus N dikalikan N plus 1 dibagi dengan 2. Nah, cuman begitu saja kok, induksi matematika itu cuman begitu aja. Cuman seperti itu. Ya. Cuman seperti itu. Oke? Paham sampai sini? Paham? Paham. Oke. Kalau Anda sudah paham, di slide paling belakang ada 4 soal. Nah, ada 4 soal. Ada 4 soal. Dicoba dulu soal nomor 1. Dicoba dulu soal nomor 1. Ikuti langkah tadi. Dibuktikan, dimasukkan N sama dengan 1. Sekali lagi ingat kata Buaton, saat memasukkan N sama dengan 1 atau langkah basis, ruas kiri hanya diwakili suku terakhir. Ini suku terakhirnya adalah N kuadrat. Berarti saat memasukkan N sama dengan 1, ruas kirinya diambil N kuadrat, ruas kanannya diambil ini. Oke? Silahkan dicoba dulu. Nah, dicoba dulu. Oke, Bu. Oke, dicobanya ditulis ya. Dicobanya ditulis. Ojo ngomong terbukti, Bu. Nah, buktinya nggak ada. Oke, kira-kira Anda butuh waktu berapa lama? 1 soal. Dicoba 5 menit ya. Dicoba 5 menit.
Oke, buatan juga ikut ngorek-orek. Nanti kita saling share. Nanti share-nya gen penak di foto, kita kirim ke WA group. Cuman, nah nanti gini ya nak ya. Kalau buatan minta ngirimnya ke WA group, nanti yang ngirim yang saya tunjuk aja ya. Jadi tidak semua tidak semua mahasiswa ngirim ke WA group ya. Nanti chatnya ndak ubah banget ke Bapak file ya. Oke? Oke, yuk dicoba dulu. Dicoba dulu 5 menit berarti sampai 9, subhanallah. Sampai 9.50. Oke, silakan dicoba. Saya kasih waktu 5 menit. Ingat, syarat di dalam soalnya diperhatikan ya nak. Di situ syaratnya N lebih besar sama dengan 1. Berarti berlakunya juga untuk bilangan asli ya. Diperhatikan syaratnya ya. Buatan yang share aja dulu, coba perhatikan. Mungkin kalau contohnya 1 itu kurang afdol ya, kurang lengkap. Tapi ini ada 2 lembar ya. Sebentar, saya share satu-satu dulu. 1, saya kirim dulu 1. Tambahannya masih 2, cuman 2 baris sih sebenarnya nak. Cuman memang nggak cukup sih kalau. Oke, saya kirim. Oke, dibaca terus ditanyakan. Nah, ditanyakan langkah yang mana yang menurut Anda berbeda dengan Anda atau Anda bingung, boleh dibaca. Silakan dibaca. Oh, ada yang ngirim tapi dihapus lagi. Kenapa Mas Tegar dihapus? Mas Tegar Eri kenapa dihapus? Nggak apa-apa, nak. Mas Tegar Eri ngirim kok dihapus lagi. Kenapa? Nggak apa-apa. Oke. Oke, sudah dilihat mana yang mau ditanyakan? Kalau menanyakan biar nggak bingung begini, langkah 1, langkah 2, atau langkah 3. Misalnya langkah 1 baris keberapa, langkah ketiga baris keberapa, gitu ya. Untuk langkah 3-nya aja gitu. Oke. Yuk, yang mana dari yang tulisannya buatan yang mau ditanyakan? Terutama Bang Maulidah, ini kamu namanya Maulidah, siapa tahu gambarmu cowok tapi nama. Saya cowok, Bu, tapi namanya Maulidan. Oh gitu, betul ya. Berarti betul namanya Maulidah ya? Maulidan, pakai N. Oh, Maulidan. Oh, di sini kelihatannya soalnya Maulidah saja. Oke. Oh, Oke. saya tadi sama, Bu, tapi cuman salah jumlah. Kok Jumlah yang tadi. mana? Jumlah yang mana, Mas Pembuktian Maulidah? langkah basisnya. Yang 2 langkah basisnya. tambah 1 itu saya 1 jawabannya. Oh, 2 tambah 1. Yang mana 2 tambah 1? Oh, yang paling belakang. Yang paling belakang.
Ya, Oh, yang jadi 2 cuma kali 1 tambah 1. Wong 2 tambah 1 kok ya cuman 1 ki gek kepiye to, Nak? Mosok loro tambahi 1 kok malah entek. Ini piye? Sudah betul ya? Sudah betul. Oke, yang mau ditanyakan boleh silahkan. Oke, saya presentasikan tulisan saya aja, tulisan yang sudah saya share ya. Gini nak, soalnya kan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat dan seterusnya. Kemudian suku terakhirnya adalah n kuadrat, ruas kanannya adalah n dikalikan n plus 1, dikalikan 2n plus 1 dibagi 6. Dengan syarat n-nya, sorry itu n-nya lebih besar sama dengan 1. Buatnya nulisnya 0 ya, sorry. N-nya lebih besar sama dengan 1, itu di soalnya. Artinya n-nya adalah bilangan asli. Langkah pertama, dimasukkan N1. Seperti yang saya sampaikan saat awal kita kuliah bahwa ruas kiri hanya dimasukkan suku terakhir. Kenapa? Suku terakhir itu kan UN. UN itu kan sudah rumus yang mewakili suku-suku sebelumnya. Jadi suku-suku di dalam deret itu kan rumusnya UN kan. Suku pertama berarti N-nya 1, suku kedua N-nya 2 gitu kan. Nah, ruas kirinya adalah N kuadrat, ruas kanan N dikalikan N plus 1, dikalikan 2N plus 1 dibagi 6. Saat dimasukkan N-nya 1, maka 1 kuadrat sama dengan 1 kali 1 plus 1 kali 2 kali 1 plus 1 dibagi 6. Berarti ruas kiri 1 kuadrat 1, ruas kanannya 1 kali 2 kali 3 dibagi 6. Ya, berarti ruas kanannya adalah 6 dibagi 6, berarti 1. Berarti langkah pertama terbukti sama antara ruas kiri dan ruas kanan, yaitu 1 sama dengan 1. Tapi ingat ya nak ya, ruas kiri dan kanan saat kita memasukkan basis nilainya nggak harus 1. Yang penting sama. Jadi bisa jadi nanti ada soal yang ruas kiri nilainya setengah, kanan juga setengah. Bisa jadi begitu. Gitu ya. Kemudian dianggap benar bahwa N sama dengan K. Sekali lagi itu adalah hipotesa. Kita hanya menggantikan N dengan K di dalam soalnya. Nah, artinya adalah yang tertulis di ruas kiri ya itu nanti bisa digantikan dengan yang ada di ruas kanan. Gitu nggih? Oke. Nah, kemudian dibuktikan benar bahwa N-nya sama dengan K plus 1. Mungkin ada banyak pertanyaan di sini cuman mau menanyakan sing meh kok kepiye gitu ya. Nah, dilihat nak. 1 dikuadratkan, ditambah 2 dikuadratkan, ditambah 3 dikuadratkan. Berarti yang kita lihat angka yang berubah saja. Karena pangkatnya sama-sama 2. Gitu nggih? Nah, paling kanan kan ada K plus 1. Seperti saya sampaikan tadi. Yang dilihat adalah basisnya. Jadi bilangan yang dipangkatkan. Pangkatnya karena sama. Yang dipangkatkan itu basisnya adalah 1, terus 2, terus 3, mestinya terus 4, dan seterusnya. Berarti kalau ke kanan bertambah 1. Kalau ke kanan bertambah 1, berarti kalau ke kiri juga berkurang 1. Berarti paling kanan K plus 1 di dalam kurungan pangkatnya 2. Ingat, pangkatnya dari depan sampai belakang sama, selalu 2. Maka yang dilihat adalah perubahan basisnya atau yang dipangkatkan. Kalau di situ yang saya kurungi. Berarti kalau ke kanan bertambah 1, berarti ke kiri berkurang 1. Kalau ruas kiri paling kanan itu K plus 1, maka sebelum K plus 1 adalah K. Karena K plus 1 kurangi 1 adalah K. Maka sebelumnya juga K pangkat 2. Nah, di dalam hipotesa kita, 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat dan seterusnya sampai tambah K kuadrat bisa digantikan dengan K dikalikan K plus 1 dikalikan 2K plus 1 dibagi 6. Kemudian paling kanan atau suku terakhir di ruas kiri itu masih ada K plus 1 pangkat 2. Di situ nggak ada pembaginya. Maka di baris selanjutnya saya samakan pembaginya 6. Maka bawah dibagi 6, atas juga harus dikalikan 6. Karena 6 dibagi 6 itu 1, tidak mengubah apapun kalau dikalikan. Itu yang ruas kiri. Kemudian kalau Anda menanyakan ruas kanan, untuk langkah ketiga, baris pertama, ruas kanan, buaton di situ kenapa jadinya K plus 1, kemudian dikalikan K plus 2, kemudian dikalikan 2K plus 3. Apakah di situ ditanyakan kenapa jadi seperti itu, nak? Apakah ditanyakan kenapa jadi seperti itu? Karena
Karena soal awalnya adalah N dikalikan N plus 1 dikalikan 2N plus 1. Kalau setiap harga N-nya diganti K plus 1, maka K-nya menjadi N-nya menjadi K plus 1. Kemudian N plus 1-nya menjadi K plus 2. Kemudian 2N plus 1 itu menjadi 2K plus 3. Ingat, N-nya diganti K plus 1. Berarti kan 2 buka kurung K plus 1 tambah 1. Nah, 2 dibuka kurung K plus 1 aja kan berarti kalau dikalikan 2K plus 2, toh? 2K plus 2 di belakang masih plus 1, maka jadinya 2K plus 3. Itu untuk ruas kanan. Sampai situ adakah pertanyaan ruas kanan baris pertama untuk langkah ketiga? Adakah pertanyaan kenapa jadi seperti itu? Atau sudah bisa begitu? Sudah bisa ya? Gitu ya? Halo? Halo? Halo Bu, Halo Bu. Sudah Sudah betul? mulai paham. Oh, sudah paham ya? Jadi paham Lagi- kenapa? lagi Paling kanan ngerjain ulang 2K Bu. plus 3 paham ya? Ya? Paham ya? Paham. Oke. Nah, berarti Buatun tidak mengubah ruas kanan. Ruas kanannya tetap itu ya. Buatun ngolahnya ruas kiri. Nah, kita kembali ke ruas kiri untuk langkah ketiga. Sekarang kita masuk ke baris ketiga. Tadi baris kedua Buatun sudah menyamakan penyebut 6 ya. Oke, untuk baris ketiga. Dilihat, Nak, dilihat. Ruas kiri itu kan ada 2 suku toh. Suku pertama sama suku kedua kan? Suku pertama itu adalah K, dikalikan K plus 1, dibagi 2K plus 1 bagi 6. Kemudian suku kedua, 6 dikalikan K plus 1 kuadrat. K plus 1 kuadrat itu kan artinya K plus 1 kali K plus 1. Oke? Nah, sekarang berarti antara suku pertama dan suku kedua di ruas kiri ada unsur yang sama. Unsur yang samanya yaitu K plus 1. Maka unsur yang sama saya keluarkan. Ada K plus 1, kemudian saya buka kurung kurawal. Depan tadi kan K dikalikan K plus 1 dikalikan 2K plus 1. Kalau K plus 1-nya sudah keluar, berarti masih sisa K dikalikan 2K plus 1. Kemudian, ruas kanan 6 dikalikan K plus 1 kuadrat. Kalau keluar K plus 1-nya, maka sisanya adalah 6 dikalikan K plus 1. Karena K plus 1 kuadrat keluar K plus 1. Penyebutnya tetap 6. Sampai baris ketiga, untuk langkah ketiga, ruas kiri, apakah Anda paham? Saya mengeluarkan K plus 1 di situ. Paham? Apakah Anda paham? Paham Bu, ya. Oke, gitu ya Mas Raka ya. Gitu ya Mas Raka? Tadi sempat bingung Bu, tapi habis Oke. Nah, maksudnya gitu Mas Raka. Maka kenapa di dalam matematika itu kurungannya dibuat beda? Jadi kan ada kurung biasa, ada kurung siku, ada kurung kurawal. Nah, itu pada saat Buatun mengeluarkan K plus 1 kan itu kurungannya kurungan biasa, ya kan? Kemudian saya bedakan dengan kurungan kurawal. Gitu ya? Oke? Terus langkah yang keempat atau baris keempat atau jadi langkah ketiga untuk baris keempat itu yang ada di kurung kurawal saya jabarkan. Saya jabarkan. Jadi K dikalikan 2K plus 1 hasilnya 2K kuadrat plus K. Kemudian 6 dikalikan K plus 1 jadinya 6K plus 6. Oke? Sampai baris keempat langkah ketiga. Paham atau ada yang mau ditanyakan? Paham Bu. Paham ya? Oke. Kalau gitu, berarti kita lihat langkah kelima. Langkah kelima kita meringkas. Kan 2K kuadrat tambah K tambah 6K. Berarti yang pangkatnya sama diringkas toh? Ada K tambah 6K. Berarti jadinya berapa? 7K. Oke, berarti itu masuk ke langkah ketiga baris kelima. Jadi K plus 1 jadinya yang ada dalam kurung kurawal disingkat jadi 2K kuadrat plus 7K plus 6. Paham sampai situ? Itu hanya meringkas dari 6K tambah K 7K. Terus
terus konstantanya 6 tetap, kemudian yang pangkat 2, 2K kuadrat tetap. Sampai situ paham? Paham Bu ini. Paham, oke. Nah, maka supaya ruas kiri itu jadi sama dengan ruas kanan, maka yang 2K kuadrat plus 7K plus 6 kita faktorkan. Nah, jadi tadi dijabarkan untuk meringkaskannya, sekarang difaktorkan. 2K kuadrat plus 7K plus 6 difaktorkan jadi 2K plus 3 dikalikan K plus 2. Kalau Anda bingung, betulkah itu sama? Ya sudah, yang penjabarannya dikalikan lagi gitu, dijabarkan lagi. Apakah betul hasilnya itu? Kalau 2K plus 3 dikalikan K itu kan hasilnya 2K kuadrat plus 4K plus 3K plus 6. 4K tambah 3K juga 7K toh? Ya, oke. Nah, akhirnya kelihatan bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Ya, kelihatan bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Berarti terbukti benar. Nah, berarti induksi matematikanya terbukti. Oke. Cuman itu ini Bu, yang apa? Yang baris Ya, terakhir, yang Ya. kanannya. Oke. Baris terakhir yang kanannya itu K plus 1, K plus 1. Oh, sorry. K plus 1, K plus 2. Sorry, nulisnya K plus 2, sorry Mas Raka itu. Nggih. Iya. Oke, yang baris terakhir itu nulisnya sama dengan atasnya kudune ya, kok iso maleh ya. Berarti itu nggih, nulisnya aja keliru. K plus 1, K plus 2 ya Mas Raka ya. Iya. Oke, fotonya diganti deh. Nggih, sorry Nak, sorry ya. Oke. Terima kasih koreksinya Mas Raka. Oke. Tak hapus ya yang di grup ya, sing itu ya, kita ganti yang betul ya. Oke, itu sebenarnya hanya nulis dari yang sama dari atasnya, kok malah iso maleh jadi satunya jadi 2. Oke, sekarang sudah benar. Nah, gitu ya. Berarti sudah terbukti benar ruas kiri sama dengan ruas kanan. Cuman di baris terakhir itu buat nulisnya K plus 1, 2K plus 3, K plus 2. Yang kanan K plus 1, K plus 2, 2K plus 3. Karena itu bentuknya perkalian, nulisnya mau dibolak-balik depan belakang, hasilnya adalah sama. Begitu? Paham sampai di situ, Nak? Paham? Paham Bu. Paham. Oke, kalau gitu silahkan dilanjutkan mencoba soal nomor 2. Soal contohnya udah 2 loh, analogikan coba. Nomor 2 dicoba. Nomor 2 aja. Jangan lompat-lompat nomor yang lain. Oke? Nomor 2 dicoba dulu sampai bisa. Silahkan. Dimulai. N kali N plus 1. Berarti sebelumnya, berarti jadinya nanti kan K plus 1 kali K plus 2 toh, suku paling belakang toh. Maka sebelumnya pasti adalah K dikalikan K plus 1. Kan gitu toh. Kan K paling belakang kan K plus 1 kali K plus 2. Maka sebelumnya pasti K dikalikan K plus 1. Karena ada 2 perkalian, misalnya kamu anggap perkalian 2 suku, ya berarti suku yang depan dikurangi 1, suku yang belakang juga kurangi 1. Kan selisihnya selalu 1 itu dari satu suku ke suku lain. Itu langsung bisa nggak Bu? Kalau kan berarti 2K plus 1 gitu Bu. Yang mana, Le? Kan ininya N dalam kurung N plus 1. Kan setiap, enggak ding Bu, maaf Bu. Ya jadinya K plus 1 kali K plus 2 toh, Le. Wah, Mas Satrio ngarang wae. Ayo dicoba dulu. K plus 1 kali K plus 2 dong, paling belakang dong. Ya gitu Bu. Oke. Dicoba, berarti kalau mencoba sekalian nomor 3 dan 4 ya, dicoba minggu depan kita bahas lagi, nggih? Minggu depan kita bahas lagi, nggih? Iya Bu. Oke, udah peringatan waktunya habis. Dicoba, berarti nyobanya 2, 3, 4. Nomor 2, 3, 4. Sekali lagi, saat Anda mencoba soalnya harus kamu perhatikan betul, harus diperhatikan betul syaratnya. Ingat kalau soal nomor 3 syaratnya ada 2, N lebih besar sama dengan 1, A-nya tidak boleh 1. Gitu? Oke, berarti saat mencoba syaratnya harus terpenuhi. Kalau syaratnya tidak terpenuhi berarti nggak boleh. Gitu nggih? Oke, saya akhiri pertemuan kita siang ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.